Sinuhun Pakubuwono 10 masih terah Panembahan Senopati. Pak Harto jenengan wajah kayak begitu percaya itu anak ulu-ulu dari desa pelosok namanya Kemusuk? Enggak. Kalau Pak Harto anak desa, Butin nggak akan mau Putri Mangkunegaran sih. Iya kan? Nah, Pak Harto anaknya siapa? Banyak versi. Salah satunya menyebut yang jelas beliau Trah Hamengkubuwanan, keturunan Keraton Jogja. Babat menika setunggaling hasanah utawi perbendaharaan yang menuliskan untuk kita berbagai macam cerita. Jadi kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi cerita sejarah yang kemudian ada di dalam perjalanan bangsa kita, khususnya di Jawa, maka disebut sebagai Babat Tanah Jawi. Salah satu naskah yang paling utuh tentang Babat Tanah Jawi, karena Babat Tanah Jawi ini ada banyak sekali kitab ditulis di berbagai zaman. Nah, salah satu yang paling utuh adalah yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda namanya Mensma. Naskahnya dinyatakan ditulis oleh Lurah Carik Kertoboso. Lurah Carik Kertoboso ini adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Jadi yang ditulis oleh Kertoboso ini merangkum perjalanan apa yang terjadi di tanah Jawa menurut cerita-cerita yang diyakini dari sejak Nabi Adam sampai yang naskah asli bedahnya Mataram pada tahun 1677 ketika Pangeran Trunojoyo dari Madura itu menghancurkan Keraton Pleret yang ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Kemudian ada naskah tambahan yang menceritakan peristiwa-peristiwa sampai masa pemerintahan Pakubuwono III di Surakarta yang konon ditulis oleh penerusnya, bukan Carik Kertoboso sendiri. Dan nanti akan dilengkapi Babat Tanah Jawi ini dengan naskah babat-babat yang lain yang sangat banyak. Jadi di Jawa ini ada tradisi menulis babat. Salah satu babat yang terkenal dan sudah diakui sebagai Memoirs of the World oleh UNESCO menika justru adalah Babat Diponegoro. Kalau Babat Diponegoro, ada versi Babat Diponegoro Manado yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama masa pembuangan beliau di Manado tahun 1831 sampai 1833. Ditulis selama 2 tahun, tebalnya 1200 halaman. Semuanya dalam bentuk tembang mocopatan dan ditulis dalam aksara pegon Arab. Jadi wacane Jawi tapi tulisanipun Arab. Menika menunjukkan para ulama dahulu, orang-orang yang kaum santri sadar agama menika ngagemipun huruf Arab. Maka penjenengan kalau tindak Malaysia ada tulisan di berbagai kantor, instansi pemerintah maupun swasta sampai tanda-tanda nama jalan menika selain tulisan Latin wonten tulisanipun Arab. Manai penjenengan mundut preksa datang orang Malaysia, ini namanya tulisan apa? Apa jawabnya orang Malaysia? Tulisan Jawi. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai tulisan Jawi ini kok hurufipun Arab gitu ya. Jadi ini Babat Tanah Jawi. Yang kemudian ada Babat Diponegoro. Nah, Babat Diponegoro ini juga versinya ada yang lain-lain. Karena yang menulis tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro selain beliau sendiri dalam bentuk autobiografi, ada Babat Kedung Kebo menceritakan perang Diponegoro, tapi yang nulis ini adalah seorang bupati dari daerah yang namanya Kedung Kebo, sekarang namanya Purworejo. Ini namanya daerah Kedung Kebo dulunya. Nah, bupatinya ini dulu berperang di pihak Belanda. Jadi dia bupatinya Surakarta di Purworejo, kemudian dia berperang di pihak Belanda. Tetapi meskipun menjadi lawannya Diponegoro, kekagumannya kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro itu sangat luar biasa, dia tuliskan dalam bentuk babat. Jadi ini musuh tapi muji-muji musuhnya. Dan itu luar biasa. Sama dengan nanti babat Diponegoro versi Keraton Surakarta yang diperintahkan oleh Engkang Sinuhun Pakubuwono VI untuk menulisnya. Juga nanti ada Babat Diponegoro Suryo Ngalam, ada Babat Diponegoro Pakualaman.
Ada Babat Diponegoro versi Pangeran Abdul Majid alias Pangeran Diponegoro Anom, putra beliau yang dibuang ke Sumenep kemudian dipindahkan ke Ambon dan wafat di Ambon. Ini adalah versi-versi tadi. Jadi ada banyak versi. Nanti panjenengan juga bisa mereksani luar biasanya orang Jawa pada saat itu karena nulis babat ini. Engkang sinuwun Pakubono III itu Raja Keraton Surakarta, paman beliau Pangeran Mangkubumi itu adalah raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Sejarahnya kenapa Yogyakarta berpisah dari Keraton Mataram di Surakarta kan nanti kita singgung, mudah-mudahan itu kan panjang. Tapi intinya Kanjeng Pangeran Mangkubumi ini memberontak melawan Belanda yang sudah mengkooptasi atau sudah menguasai secara de facto kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh ayahanda Pakubono III yang bernama Engkang Sinuwun Pakubono II. Dan ini adalah kakaknya Pangeran Mangkubumi, Raja Yogyakarta. Jadi Surakarta Yogyakarta itu kakak adik gitu nggih. Nah, itu ketika kemudian nanti ada Babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabei Yosadipuro I, kakek buyut dari Raden Ngabei Ronggowarsito, itu tulisannya, jadi Babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta itu, ini padahal musuh ya. Ini muji-muji habis-habisan Pangeran Mangkubumi, disebut sebagai Satrio Mataram sejati. Masya Allah. Jadi ternyata betapapun kita ini merasa terjajah, pada saat lemah sekalipun, maka siapapun yang berusaha berjuang melawan itu akan mendapat pujian dan hidup di hati umat, hidup di hati masyarakat. Nah, Babat yang versi Mensma yang ditulis oleh Carik Kertoboso ini menceritakan sejak awal bagaimana kejadiannya Tanah Jawa. Nah, yang kejadian Tanah Jawa ini masih ada unsur mitologisnya. Jadi bagaimana dulu Tanah Jawa ini gonjang-ganjing, kemudian diambilkan puncak Mahameru dari India untuk menstabilkan. Maka kemudian puncak itu ditaruh di sana gitu ya, di Semeru yang kita sebut sekarang. Nah, pucuknya Semeru ini ternyata ketika kemudian diletakkan puncaknya itu, Pulau Jawanya ini agak jomplang, bagian barat lebih tinggi daripada yang bagian timur. Maka ujungnya Semeru dipapras, diletakkan di tengah. Itulah yang disebut sebagai Merapi. Ini lucu memang ya. Nah, ini asal kejadiannya Pulau Jawa begitu. Nanti terus ada di dalam Babat Tanah Jawi ini sorosilahnya orang Jawa. Yang luar biasanya orang Jawa ini lucu, mensorosilahkan diri mereka, jadi disebut di dalam awal Babat Tanah Jawa ini dari mana asal orang Jawa gitu ya. Asal usul orang Jawa itu Nabi Adam peputra Nabi Sis peputra Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas nurunake bangsa Arab, Sayyid Anwar nurunake bangsa Jawa. Jadi menurut Babat Tanah Jawi, kita dan orang Arab itu kakak adik gitu. Ini nyuwun sewu Ustaz Abdul Rahim ya. Jadi ada Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Kalau kita kemudian merujuk ke kitab Taurat Perjanjian Lama itu ada Nos putra Sis itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab maupun bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Jadi ada Sayyid namanya Sayyid Anwar yang kemudian menurunkan bangsa Jawa. Bagaimana silsilahnya? Ini tambah lucu lagi. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal peputra Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang peputra telu. Siapa saja putranya Sang Hyang Wenang ini? Pertama namanya Ismoyo, yang kedua namanya Antogo, yang ketiga namanya Manikmoyo. Ismoyo ini nanti akhirnya menjadi Semar, Antogo ini jadi Togog, Manikmoyo menjadi Batara Guru. Nah, Batara Guru itu punya anak dewa-dewa India, semuanya anaknya Batara Guru. Termasuk Siwa, Batara Siwa, Batara Wisnu, Batara Indra, Batara Bromo, semua dewa-dewa Hindu India itu adalah anak Batara Guru. Melalui Batara Bromo kemudian diturunkanlah nama-nama yang ada dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata, terus ke bawah sampai Parikesit. Nah, Parikesit nanti menurunkan raja-raja yang kemudian disebut sebagai raja-raja pertama di Jawa dan menurunkan kita semua. Nah, di dalam Babat Tanah Jawi ada yang lucu lagi yang saya perlu ceritakan sebagai pengantar. Yang lucu adalah ketika kejadian banjir Nabi Nuh alaihi salam,
maka orang Jawa itu didatangi oleh iblis, namanya Ijajil. Azazil. Jadi menurut Babat ada iblis namanya Ijajil datang kepada orang Jawa, mengabarkan akan terjadi banjir seluruh dunia kena binasa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh. Kemudian Ijajil ini menawari orang Jawa, pengen selamat apa ora? Nek pengen selamat gitu ya, nek pengen selamat maka kemudian dia menawarkan kowe nyembahku. Nah ternyata pada saat itu demi keselamatan orang Jawa lalu mau, oleh iblis Ijajil ini diracun, dimasukkan ke dalam perutnya supaya selamat, begitu banjir selesai baru dikeluarkan lagi. Maka secara tidak langsung Babat Tanah Jawi ini mengakui, hendak menyampaikan kita ini keturunannya orang-orang musyrik. Yo wis ra apa-apa gitu kan. Ini kan yang nulis ini ya. Ini kan yang nulis seorang muslim ya, Carik Kertoboso ini seorang muslim, dan ini kemudian hendak menunjukkan gelombang-gelombang dakwah hidayah kemudian datang ke Nusantara sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kemusyrikan itu, menghilangkan penyembahan kepada iblis itu dengan datangnya cahaya, datangnya nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau salah satu masa yang paling luar biasa di mana kemudian tanah Jawa mendapatkan sinar hidayah adalah dengan kedatangan orang-orang yang disebut sebagai wali sana. Jadi kalau di dalam Babat Tanah Jawi disebutnya bukan wali songo tapi wali sana. Nah sana ini apa? Bisa jadi sana artinya tempat, sono itu kan tempat. Kalau wali sana berarti penguasa tempat-tempat. Dalam bahasa Arab cocok karena wali itu memang yang menguasai wilayah. Wali itu punya wilayah. Jadi wali sono. Tetapi kalau kita rujuk ke dalam serat wali sono yang ditulis di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu ada tetembungan bahasa Arab as-sana. Wali sana artinya orang-orang yang memiliki pujian, orang-orang yang pinuji, orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat. Nah, apapun tetapi yang disebut wali sono oleh Babat Tanah Jawi inilah yang dianggap sebagai, sebelumnya tentu saja sudah ada muslimin, tetapi merekalah yang dianggap melakukan dakwah secara masif dengan cara yang sangat luar biasa kepada penduduk Jawa, dan kiprah mereka dicatat dalam Babat Tanah Jawi. Nanti akan kita ceritakan karena ini baru mukadimah. Yang jelas saya bersyukur hari ini matur di hadapan Bapak Ibu semua, ini tempat Gunung Lawu ini bersejarah. Jadi Gunung Lawu ini kalau tadi merujuk kepada mitologinya Jawa tadi itu ya, kalau Merapi ini puncaknya gitu ya, maka Lawu ini peritilannya ketika gunung puncak Mahameru dari India itu diangkut untuk dipasang di Jawa Timur. Ah, itu ada yang gogrokannya ini Gunung Lawu. Lawu, Masya Allah. Okay. Jadi kalau Merapi itu puncaknya, Lawu ini gogrokannya gitu kan. Tapi gogrokannya lebih tinggi saat ya. Ya. Karena sini 3.200-an. Iya, betul. Sana Melampau 2.900. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain peristiwa sejarah yang ditulis dalam Babat tentang moksanya Brawijaya V, ada peristiwa bersejarah yang lebih faktual sebenarnya terjadi di lereng Gunung Lawu ini, bahkan di dekat tempat yang disebut sebagai Grojogan Sewu ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 1743 Kapten Wang Soistak itu datang untuk kok tahunnya jadi salah saya. Tahun 1688 Kapten François Stack ini datang ke Keraton Kartasura. Waktu itu keratonnya Mataram masih di Kartasura di Sukoharjo. Di Keraton Kartasura untuk memburu seorang pemberontak yang bernama Untung Suropati. Nah, pada saat itu Raja Mataram Amangkurat kedua ini meninggal dan digantikan oleh anaknya Amangkurat III, dan pada saat itu Amangkurat III gamang. Ini kita mau membelain Suropati seperti bapaknya melawan Belanda, atau pihak Belanda
gitu ya, dan kemudian harus menangkap Suropati. Nah, ada patihnya yang kemudian istiqomah, kekeh kita harus tetap berjuang melawan Belanda. Patihnya ini namanya Nerangkusumo. Nah, patih Nerangkusumo inilah yang kemudian berperang dengan utusan Belanda yang namanya Kapten François Stack ini, dan kemudian Kapten François Stack ini terbunuhnya di sini. Di dekat Grojogan Sewu dibunuh oleh seorang yang namanya Patih Nerangkusumo. Nah, karena Patih Nerangkusumo tidak mungkin kembali ke keraton Kartasura, maka dia kemudian mengembara terus ke arah sisi timur dari Gunung Lawu ini. Nah, di antara dzurriyyah keturunannya Patih Nerangkusumo adalah yang sekarang mengasuh pondok pesantren Temboro. Jadi Temboro ini adalah keturunannya dari mujahid namanya Patih Nerangkusumo yang kemudian dulu membunuh Kapten François Stack ketika kemudian perang Suropati. Jadi ini sedikit sejarah supaya penjelasan semua preso, daerah ini daerah jihad fisabilillah. Daerah perjuangan membela agama Allah, membela negara, membela tanah air, yang dia ini Patih Nerangkusumo membuktikan keperwiraannya di sini, sampai kemudian yang namanya mujahid itu pasti keturunannya berkah. Keturunannya dijogo Gusti Allah, gitu ya. Sampai sekarang kita bisa melihat pesantren Temboro seberapa banyak santrinya, gitu ya. Saya kemarin Syawal ketemu Gus Ubaid, dan cerita ini nyambung, gitu ya. Beliau menjelaskan silsilah keluarganya, dan benar itu adalah dari Patih Nerangkusumo yang kemudian menjadi pahlawan di dalam perang melawan VOC pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara garis besar Babat Tanah Jawi ini menjadi menarik untuk dibaca karena dia menceritakan peristiwa-peristiwa. Tentu saja tidak secara historis kronologis, tidak, kadang-kadang urutan waktunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tetapi dia cukup penting. Demikian dia disampaikan oleh Merle Calvin Raffles dan juga Peter Carey, dua ahli yang dianggap sebagai maestronya sejarah Jawa abad ke-19 dan abad ke-18. Babat tetap harus menjadi sumber penting untuk menggali sejarah Nusantara, karena dia mengandung satu laporan tentang peristiwa-peristiwa itu, meskipun hampir semua tulisan di Babat itu ditulis dengan cara membuat metafora atau perumpamaan-perumpamaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sifatnya narasinya orang Jawa itu adalah harus mikul dhuwur mendem jero kepada para nenek moyang, para pepunden, maka kemudian kita akan menemukan di dalam Babat peristiwa-peristiwa tertentu tidak ditulis secara vulgar, secara denotatif, secara langsung ceritani kepriye, tetapi menggunakan perumpamaan. Beberapa contoh yang ingin saya angkat, misalnya bagaimana pasukan, jadi Masya Allah ya, kesabarannya para da'i yang disebut sebagai wali sono atau wali songo menurut apa yang kita sebut sekarang ini luar biasa. Jadi Babat menceritakan, terutama nanti dikonfirmasi dalam serat wali sono yang ditulis pada masa Sultan Agung, Maulana Malik Ibrahim Wong Agung Gresik, disebut sebagai Wong Agung Gresik itu hadir ke Jawa pada sekitar tahun 1410. Itu penjenengan preksa Pak, ketika beliau memulai dakwah, apa yang pertama kali dibangun? Bukan pesantren ternyata. Maulana Malik Ibrahim itu ketika berdakwah, yang beliau bangun pertama kali adalah bendungan dan saluran irigasi beserta sawah. Jadi beliau ini menurut Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, aslinya Maulana Malik Ibrahim ini dari Azerbaijan, tetapi belajar lama di Mesir, sehingga beliau sangat paham sistem irigasi felahin atau para petani Mesir di Sungai Nil. Nah, ketika sampai ke Jawa, apa yang terjadi? Jawa baru saja
mengalami perang yang luar biasa dahsyat, namanya perang Paregreg. Saya tanya ke beberapa ahli, yang betul itu dibacanya Paregreg apa Paregreg. Ternyata yang benar dibacanya Paregreg, karena reg gitu ya. Ini menunjukkan perangnya itu enggak selesai-selesai, karena sini menang, juk kalah, sini menang, juk kalah, gantian terus menang kalahnya. Maka disebut sebagai Paregreg. Nah, perang Paregreg antara Kertawardhana di satu pihak melawan Bre Kertabumi di pihak lain, ini telah menyengsarakan rakyat Majapahit pada masa itu. Bayangkan perang 30 tahun, maka sawah-sawah banyak terbengkalai. Maka kemudian orang-orang banyak yang lari mengungsi ke pegunungan. Berbagai hal kemudian terjadi, wabah penyakit terjadi, gitu ya, kelaparan terjadi, krisis pangan terjadi. Jadi Majapahit saat itu diambang kehancuran karena krisis pangan melanda, rakyat di mana-mana kelaparan sampai harus memakan bangkai. Maka Maulana Malik Ibrahim ketika datang, semua uang yang dia punya itu dia pakai untuk ngopah tukang. Bikin apa Pak? Bikin bendungan, membendung kali Brantas di dekat tempat tinggalnya untuk menjadi bendungan, kemudian dicetak sawah-sawah di dekat wilayah yang sekarang disebut sebagai Gresik sebagai sawah yang irigasinya teratur sehingga setahun bisa panen 2 kali. Dulu Majapahit mengandalkan sawah-sawah tada hujan yang hanya bisa panen sekali setahun. Ini kemudian beliau berdayakan petani-petani sekitar untuk nanam padi sebanyak-banyaknya. Hasilnya tidak beliau jual, tetapi beliau bagi-bagikan kepada rakyat Majapahit supaya bisa makan. Akhirnya lama-kelamaan banyak yang bergabung dengan beliau, nyetak sawahnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Inilah yang kemudian membuat Maharani Suhita dari kerajaan Majapahit ketika itu menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Ini menunjukkan satu thariqah dakwah yang luar biasa, strategi dakwah yang luar biasa, bahwa dakwah itu menjawab persoalan masyarakat. Kalau masyarakat sedang kelaparan, nek dijak pengajian tok gak nyambung gitu. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan susah gitu ya, itu arep diajari kok Joko alif ba ta gitu kan, mesti orang nyantel gitu. Karena apa? Sedang susah, sedang lapar. Maka yang beliau lakukan pertama kali menjawab kesusahan, kelaparan itu dengan aksi nyata, membangun bendungan dan mencetak sawah-sawah. Yang berikutnya datang Maulana Ahmad Rahmatullah, yang konon beliau sebelum ke Majapahit bermukim di Campa. Nah, ini yang agak menjadi perdebatan para sejarawan karena Babat menulis Cempo. Maulana Ahmad Rahmatullah ini asalnya dari Cempo. Nah, Cempo itu mana Pak? Sebagian sejarawan mengatakan Cempo mungkin yang dimaksud adalah Campa. Campa ini ada di Kamboja. Sekarang kalau penjenengan tindak ke Campa, itu ada komunitas muslim di sana, tapi komunitas muslimnya yang sekarang ada ya, mayoritas super bid'ah. Karena sinkretis, akhirnya banyak kemudian muslim di sana karena tekanan yang bertahun-tahun dari kerajaan Buddha dan kemudian rezim komunis yang ada di sana, ini agamane rada aneh. Salate iki diwakilke. Jadi yang sholat itu cuma imam-imamnya. Nah, kalau masyarakat itu asal numpuk napa jenenge, ya kalau punya beras ngasih beras ke imamnya itu njaluk diwakili, nyuwun diwakili sholatipun. Itu yang di sana. Nanti penjenengan bisa presani di YouTube, ada liputan tentang Muslim Campa zaman sekarang. Itu yang disebut sebagai Campa di Kamboja. Tetapi ada kemungkinan yang lebih dekat, Campa yang dimaksud di situ adalah Jempa. Tulisannya Junpa. Jumpa ini adanya di Aceh. Jumpa ini adanya di Aceh dan juga bisa disebut Cempo dalam bahasa Jawa. Yang lebih masuk akal adalah Jempa pada saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Lamuri yang menjadi cikal bakal Kesultanan Aceh adalah tempat transit para ulama yang kemudian berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji maupun menuntut ilmu, maupun ketika kembali kemudian pangkalannya di situ. Jadi kapalnya itu dari Aceh, kemudian via Gujarat, kemudian ke pelabuhan Jeddah yang sekarang.
Kemudian balik lagi itu juga rutenya di situ dan selalu transit di Jempa di Aceh. Nah, maka kemudian Maulana Ahmad rahmatullah ini ketika datang ke Jawa, beliau ditempatkan di satu tempat yang sekarang disebut sebagai Ngampel, Ampel Denta di Surabaya. Nah, Maulana Ahmad rahmatullah ini Pak datang ke Jawa pertama-tama juga bukan bikin pesantren, tetapi bikin sekolah tata negara. Karena para dang acarya, para guru negara Majapahit ini banyak yang tewas selama perang Paregreg, maka kemudian Maulana Ahmad rahmatullah ini menjadi guru tata negara bagi para pangeran Majapahit. Strategis. Dakwah itu menjawab persoalan butuhmu apa tak sediani gitu. Yang datang berikutnya Aliuddin Taqiyuddin, dua ulama kembar, itu dakwahnya di pelabuhan-pelabuhan. Karena para pelaut itu kalau nunggu angin di pelabuhan mukimnya lama, kesempatan dakwai pesantren kilat di pelabuhan gitu. Nah, kemudian para pelaut inilah yang membawa syiar Islam ini sampai jauh ke timur, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, sampai ke Jailolo, sampai ke Luwuk, sampai ke Goa, sampai ke Tallo, sampai kemudian ke Bima, sampai ke Sumbawa, sampai ke berbagai negeri-negeri, sampai ke Banjar, Palembang, Jambi, dan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian ada ulama itu asalnya dari Maghrib nih kok, Maroko sekarang, tempat kuliahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, dari Maghrib ini beliau orang Berber. Orang Berber ini orang Sub-Sahara, sukunya suku Afrika Utara, kulitnya hitam, badan beliau besar. Ketika datang beliau ke Jawa, maka beliau ini tugasnya adalah marukyah tanah Jawa. Jawa ini agak kelenike. Di mana-mana orang gitu ya mengagungkan batu besar, pohon besar, dukun-dukun berjaya, tukang santet laris gitu. Pada saat itu, maka yang namanya Maulana Maghribi ini merukyah tanah Jawa. Semua dukun kalah, semua tempat-tempat yang kemudian dikeramatkan, diangkerkan, beliau bikin supaya tidak angker lagi. Beliau terus berdakwah seperti ini. Maka nanti ketika ada generasi berikutnya dari tim dakwah ini, namanya Wali Songo ini yang bernama Sunan Kalijaga, sosok dari Maulana Maghribi ini diabadikan dalam pertunjukan wayang. Wayang ini adalah pertunjukan film kartun pertama di dunia, Pak. Inovasi yang luar biasa. Jadi dulu wayang itu wayang beber, bentuknya dibeber, adegannya digambar per adegan. Jadi kan bisa bayangkan kalau nggambarnya per adegan kan gambarnya wah banget itu. Karena digambar per adegan, dan gambarnya di masa Majapahit itu bentuknya bentuk manusia natural. Jadi gambarnya gambar wong. Gambar wong tenanan, wajahnya wajah manusia, badannya badan manusia. Digambar kemudian dibeber dengan kulit kambing yang lebar-lebar, dipertunjukkan dengan digeser-geser, diputer, digeser-geser. Itu penontonnya maksimal 12. Karena memang kecil kan itu. Layarnya kecil, ditonton 12 orang karena digeser-geser. Tapi Sunan Kalijaga melakukan inovasi yang luar biasa. Yang namanya wayang itu dibikin digambar per karakter. Dan gambarnya gambar karakter, Pak, bukan gambar orang. Karena gambar makhluk bernyawa ini ada di dalam hadis yang kemudian kita tahu ini dilarang. Maka kemudian digambarlah wayang ini dalam bentuk karakternya, bukan fisiknya. Maka penjenengan bisa meresani wayang ala Jawa itu, coba cari manusia yang kayak wayang, ada enggak? Enggak ada. Karena kalau sampai ada Sunan Kalijaga berarti melanggar hadis gitu. Nah, beliau memang menggambarnya begitu. Maka wayang itu ya digambar karakternya. Misalnya mata, ada yang matanya, coba mata kesatria, mata tokoh-tokoh baik, Arjuna, Puntadewa, itu ya. Itu matanya kayak apa, Pak? Jelirit kecil, tipis. Kenapa? Karena kesatria yang baik itu orang soleh itu pandai godul basor, menjaga pandangannya, ora jelalatan. Coba bandingkan dengan matane buta, Rahwana misalnya gitu ya, Dosomuko, itu matanya kayak apa? Bulat, gede, melono dan merah.
Kenapa? Ya karena memang tidak jaga pandangan. Sidik-sidik weruh pengen gitu kan. Weruh bojone Sri Rama pengen gitu kan. Itu dikit-dikit pengen karena apa? Matanya tidak dijaga. Coba lihat perutnya para kesatria pasti kecil, Pak. Ini bukan karakter ya, bukan bentuk fisik. Coba penjenengan perhatikan perutnya Arjuna, perutnya Krishna, perutnya Puntadewa, semuanya kecil. Nakula semuanya kecil. Kenapa? Rajin puasa dan tidak tamak, Pak. Perutnya kecil. Bandingkan perutnya Buto Terong gitu kan. Bandingkan perutnya Kumbakarna misalnya, besar, menunjukkan ora prihatin dan seneng mangan. Ini semuanya gambar karakter, Pak. Mulutnya kesatria masih kecil tipis, orang oke ngomong, falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Tapi coba mulutnya para penjahatnya wayang itu mesti gede-gede. Kakean ngomong kok gitu. Jadi semuanya gambar karakter, Pak. Nah, di dalam gambar karakter ini ditambahkan tokoh-tokoh yang sangat inovatif. Inovatif itu bahasa Arabnya bid'ah. Tapi wong ceritain dia di bid'ahi ora apa-apa kan gitu kan. Nah, Mahabharata dan Ramayana dimasukkan unsur-unsur baru yang semula adalah cerita tentang wiracarita, kepahlawanan dengan dasar agama Hindu Buddha diubah, Pak. Yang namanya cerita wayang Purwo Jawa itu lucu. Ada satu orang yang ditakuti semua dewa, padahal dia cuma pangkate lurah, apa meneh nek camat gitu. Ini sama lurah saja, itu dewa-dewa semuanya kalah. Batara Guru takut, Narada takut gitu kan, Endro takut gitu ya. Semua dewa itu takut pada satu sosok namanya Semar. Karena Semar ini menurut beberapa versi cerita ini adalah perwujudan yang dibuat Sunan Kalijaga untuk Maulana Maghribi yang orang dari Berber, dari Afrika Utara yang badannya besar dan berkulit hitam ini yang merukyah tanah Jawa, maka semua dewane wong Jawa kalah sama dia. Dirukyah kok. Dewa-dewa dirukyah gitu kan. Kalah kabeh kok kayak gitu kan. Dan Masya Allah ya, meloncat sedikit ke pertunjukan wayang ini yang di dalam babat juga dipuji sebagai bagaimana Islam datang itu bukan untuk menghancurkan tapi untuk memberikan satu nafas ruhani baru kepada orang Jawa. Dakwah waktu itu Sunan Kalijaga itu kan keliling untuk ndalang dan itu uri dakwai. Dulu wayang itu tontonan para elit, para bangsawan. Rakyat banyak tidak bisa nonton wayang, Pak. Sejak Sunan Kalijaga keliling dalang, wayang itu tontonan massal. Rakyat banyak bisa nonton. Syaratnya satu, kalau mau nonton itu bayar. Apa bayarnya? Cuma satu kalimat. Bayarnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mengucapkan belum sadar, Pak. Begitu nonton dijelaskan pada saat pagelaran wayang itu. Dijelaskan dengan pusaka yang namanya Jamus Kalimosodo alias kalimat syahadat. Orang-orang yang nonton wayangnya Sunan Kalijaga itu baru sadar bahwa mereka wah aduh pindah agama lagi. Itu di tengah pertunjukan baru sadar. Wah aduh ini mau pindah agama lagi. Jadi Masya Allah gitu ya, smooth sekali proses itu berjalan. Kemudian kita bisa melihat ya di dalam kesabarannya para wali ini berdakwah. Sunan Kalijaga itu melihat Ki Ageng Selo, nenek moyangnya pendiri Mataram, itu membalik tanah sebelum hujan datang kan tanah itu dibalik supaya nanti kalau kena hujan gembur. Itu dicungkili pakai linggis, Pak, pada masa itu. Lalu Sunan Kalijaga bertanya kepada Ki Ageng Selo, ini berapa lama Ki Ageng kalau mencongkeli tanah begini? Itu 1 minggu baru dapat satu godaan, satu luasan tanah yang memungkinkan untuk sawah itu seminggu, jugilinnya seminggu gitu ya.
Lalu Sunan Kalijaga membuat sebuah alat. Jadi menurut Serat Wali Songo yang ditulis zaman Sultan Agung itu, penemu pacul alias cangkul itu adalah Sunan Kalijaga. Cangkulnya orang Jawa waktu itu dibikinkan oleh Sunan Kalijaga itu 3 bagian. Bagian depan yang tajam dari besi namanya pacul, bagian tengah yang kemudian menjadi tumpuan namanya adalah bawak, yang ke atas dipegangi namanya duran. Leres ya? Jarwo dosoknya pada saat itu dijelaskan oleh Sunan Kalijaga. Iki telanipun menapa Kanjeng Sunan, kata Ki Ageng Selo, siji pacul kipatno kabeh kang muncul sakliyane Gusti Allah. Jadi semua selain Allah itu harus dikipatke, bersihkan dari dalam dada. Bawa yang kedua, bae ngawak ngibadah ngamal soleh. Yang ketiga, duran dedungo marang pangeran, itu berdoa kepada Allah. Itu senjatanya orang mukmin Jawa. Kemudian dibuatlah yang lebih canggih lagi yang berikutnya, namanya wuluku. Nah, wuluku ini ada 7 bagian dan semuanya ada jarwo dosoknya menurut Serat Wali Songo. Ning aku ora ngapal. Dadak buka gitu. Mungkin lain waktu insya Allah. Jadi semuanya ini invention. Jadi para wali datang membawa penemuan-penemuan baru untuk semakin memperadabkan orang Jawa. Konon yang mengenalkan piring yang dibuat dari keramik itu adalah Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri. Makan alat-alat masaknya itu juga sebagian dibuat oleh para wali. Jadi ini Masya Allah menurut Serat Wali Songo, para wali ini jelas datang untuk memberikan berbagai macam jawaban atas persoalan masyarakat. Itulah dakwah yang sebenarnya. Maka sampai sekarang Pak, Bu, tidak ada tim dakwah yang sesukses tim dakwah ini. Disebut Wali Songo berarti jumlahnya meng Songo. Coba saiki wong Songo dikirim neng Cina. Maksud saya begini, 9 orang ini waktunya kurang dari 50 tahun mengubah negara besar atas dasar Hindu-Buddha namanya Majapahit. Dalam kurang waktu dari 50 tahun itu hampir semua penduduknya berubah jadi muslim. Apa tuh mon zaman sekarang kita bisa melihat seperti itu? Coba nanti santri Salman Al-Farisi 9 orang kirim ke Amerika, kasih waktu 50 tahun. Amerika harus jadi muslim semua. Tantangan itu. Kita ini kan harus bayar. Dulu para ulama itu datang ke Jawa ini orang-orang sik bayari kok gitu ya. Orang-orang sik ngopai dan kemudian mereka dengan tulus ikhlas berdakwah luar biasa seperti ini. Loh kita ini harus bayar, bayarnya keluar. Kita nggak usah ngresulo wong Cina teko terus bendino 400 lewat Soekarno Hatta, 600 lewat Medan, macam-macam jadi tenaga kerja. Kita serang balik ya Pak, bukan untuk kerja di sana, dakwahi gitu. Masya Allah, kita perlu gitu ya, sudah memikirkan hal semacam itu. Jepang, 150 juta orang Pak, rindu hidayah di Jepang. Ini mas-mas ini mikirnya sudah jangan lokal. Saya bilang ke anak-anak saya, Nduk, Le, dakwah tugas kita semua, Indonesia jatahi Bapak. Oh iya, Indonesia sudah jatahnya Bapak. Kamu keluar di Indonesia ini sudah kebanyakan ustadz. Apa buktinya kebanyakan ustadz? Bukti kebanyakan ustadz adalah soal sujud, turun sujud, dengkul dhisik apa tangan dhisik wis dibahas. Nah, berarti wis kokean ustadz itu. Ngomong sing kono ada 2 miliar manusia di Cina, 150 juta orang di Jepang, irung kenal sholat kok kene malah ribut soal dengkul sike apa tangan sike. Padahal saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah ditanya hal itu ya. Karena memang hadisnya itu interpretatif, karena jangan turun seperti turunnya unta. Nah, turunnya unta itu bagaimana? Apakah seperti manusia? Masalahnya unta ki sikile papat menungso sikile loro. Nah, jangan turun seperti turunnya unta itu berarti tangan sike apa dengkul sike. Ini semua ulama yang berpendapat punya penjelasannya. Maka ketika ada orang ribut, saya Utsaimin ditanya, tangan rien apa dengkul rien? Apa jawab beliau? Sing penting aja sirah sike. Loro. Bener kata niku.
Cocok saya jawaban. Gini ya, jadi ini kesabaran dakwahnya ini luar biasa sampai kemudian mereka punya pimpinan namanya Pangeran Abdul Fattah yang ternyata adalah putra baginda sendiri Raja Brawijaya V yang kemudian sudah sangat dekat dengan dakwah. Dan menurut berbagai riwayat beliau masuk Islam. Ini Raja Brawijaya V ini punya putra salah satunya namanya Raden Abdul Fattah yang kemudian mendirikan pemerintahan di Demak sebagai sebuah kadipaten di bawah Majapahit. Sedemikian pula akhirnya kadipaten-kadipaten pesisir ini karena rakyatnya banyak yang muslim, maka adipatinya juga muslim. Tuban, Gresik, Surabaya gitu ya, Pasuruan itu ya, Lasem, Rembang, Jepara, itu semuanya akhirnya menjadi bupati-bupati muslim. Nah, pada saat itu ada usul, kita ini sudah kuat, Mojopahit itu sudah ringkih, mbok ayo diserbu. Apa kata Sunan Kalijaga ketika itu? Tidak. Kenapa tidak? Dakwah ini soal kesabaran. Kalau sekarang kita menyerang Majapahit, maka rakyat akan memandang Raden Abdul Fattah sebagai anak durhaka. Dalam jiwa orang Jawa tertanam satu pandangan, anak durhaka itu tidak akan pernah baik selama-lamanya. Maka lebih baik sabar, lanjutkan dakwah. Wong nyatanya kita bisa mengubah wilayah pesisir penguasanya menjadi muslim setelah kita tekun berdakwah. Hanya soal waktu Majapahit itu. Tapi Allah menganugerahkan kesempatan lebih cepat. Pada tahun 1478 yang dalam sengkalan disebut Sirna Ilang Kertaning Bumi, terjadi penyerbuan ke ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto sekarang. Siapa yang menyerbu? Masya Allah, bukan muslimin. Yang menyerbu sesama Hindu, namanya Adipati Girindrawardhana. Dia melakukan kudeta kepada Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V disingkirkan dari tahta dan kemudian pergi ke sini, kemana? Gunung Lawu. Tapi nanti ceritanya masih panjang. Dari Gunung Lawu ini nanti beliau kemudian ke timur lagi. Jadi ke sini mungkin survei dulu. Beliau balik lagi ke timur. Ketika Girindrawardhana ini kemudian dikudeta lagi. Dia berdiri sebagai Brawijaya 6 tahun 1478. Jadi nyuwun sewu, ada orang yang mengira Sirna Ilang Kertaning Bumi berarti runtuhnya Majapahit oleh keserbuan Islam. Salah. Sirna Ilang Kertaning Bumi ini adalah kudeta Raja Brawijaya V oleh Adipati Girindrawardhana. Ketika kemudian Girindrawardhana ini jadi raja, ternyata dianggap tidak tegas oleh patihnya yang namanya Patih Udara. Maka dalam beberapa sumber, misalnya Tommy Pires, seorang pengenalan dari Eropa, menyebut ketika itu Raja Majapahit namanya Pabu Tala. Pabu Tala. Sumber Cina juga menyebut Pabu Tala. Pabu Tala ini adalah Prabu Udara. Prabu Udara yang kemudian naik tahta sebagai Brawijaya ke-7, pengkudeta kedua. Jadi kudeta pertama, orang yang mengkudeta ini dikudeta lagi oleh yang berikutnya. Nah, Prabu Udara inilah yang pada tahun 1403 kemudian berperang dengan Demak. Jadi muslimin itu tidak berperang melawan Brawijaya V, ayahanda Raden Fattah, tetapi melawan pengkudeta yang kemudian bertahta pada saat itu di Majapahit. Maka rakyat Majapahit pada saat itu yang masih Hindu pun bahu-membahu membela Raden Fattah. Kenapa? Dianggap pewaris sahnya Majapahit Raden Fattah karena putranya Brawijaya V. Sementara Brawijaya 7 dan Brawijaya 6 ini dianggap sebagai yang melakukan kudeta. Jadi kita bisa bayangkan, sabarnya luar biasa para ulama ini, nunggu momentum, meskipun tidak diniati nunggu momentum, niatnya dakwah terus. Tetapi Allah memberikan karunia, ternyata kemudian Majapahit dikudeta sehingga bisa ada peluang untuk melakukan penyerbuan ke Majapahit. Gara-garanya pertama-tama kenapa Demak mempermaklumkan perang kepada Majapahit dipimpin Prabu Udara, itu pun luar biasa. Karena Giri Kedaton diserang. Giri Kedaton ini adalah tempatnya Kanjeng Sunan Giri, gurunya para ulama senusantara pada saat itu.
Di Giri Kedaton ini diserbu, di dalam babat disebutkan ketika pasukan Majapahit menyerbu Giri Kedaton, itu Sunan Giri sedang nulis, Pak. Beliau sedang nulis, maka ketika beliau marah melihat penyerbuan tentara Majapahit itu, pena, kolamnya yang dipakai nulis, dilempar ke udara, maka berubah, kata babat, menjadi keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng. Yang berputar-putar di atas tentara Majapahit, yang membuat tentara Majapahit ketakutan dan bubar, bahkan saling bunuh satu sama lain. Ini lagi-lagi babat itu membacanya tidak boleh laterlek. Apa maksudnya keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng? Kolomunyeng itu bukan kolo dan munyeng, tapi kolam dan munyeng. Kolam itu artinya pena. Ini loh penanya Kanjeng Sunan Giri dilempar kok jadi keris namanya Kolomunyeng. Bisa kalam, bisa kolam. Kalau kalam artinya pangandikan, kalau kolam artinya pena, tulisan. Bisa tulisan, bisa pangandikan. Artinya apa? Sebenarnya yang terjadi, Sunan Giri menulis atau mengatakan sesuatu yang membuat tentara Majapahit bingung. Kemudian bahkan saling bunuh satu sama lain. Jadi ini pangandikan. Orang juk, pulpoinnya jadi keris gitu. Itu cara membaca babat ini seperti ini. Jadi keris Kanjeng Kiai Kolomunyeng ada apa enggak? Ya nek gawe keris yo dijenengi dhewe ya ono gitu kan. Tetapi yang disebut sebagai Kolomunyeng sebenarnya adalah dalam babat bukan nama keris, tetapi sebuah metafor. Sama metafornya, kenapa di Majapahit itu ada keris pusaka namanya keris Kanjeng Kiai Condong Campur. Nah, keris Kiai Condong Campur ini di dalam babat disebutkan bikin malapetaka karena dia tiap malam keluar, kemudian ngosak asik, bawa wabah penyakit kemana-mana, kesialan kemana-mana. Nah, untuk mengalahkan Kanjeng Kiai Condong Campur ini dibikin pusaka kedua, namanya Kanjeng Kiai Sabu Inten. Nah, Kanjeng Kiai Sabu Inten ini berusaha meredam Kiai Condong Campur, tapi kemudian bertarung di udara imbang. Maka dibikin pusaka ketiga, namanya Kanjeng Kiai Sengkelat. Kanjeng Kiai Sengkelat inilah yang bisa mengalahkan Kanjeng Kiai Condong Campur maupun Kanjeng Kiai Sabu Inten. Itu keris tenanan mebur-mebur gitu, Pak. Kalau kita baca babat, keliru. Itu sanepok semua. Itu semuanya metafor. Keris Kiai Condong Campur artinya apa? Kecenderungan para bangsawan Majapahit untuk campur, menyatukan. Ini loh, di pesisir sudah banyak Muslim, di sini masih ada banyak yang Hindu. Piye carane supaya tetap campur? Piye carane supaya tetap kemudian mereka bersatu? Piye carane? Tapi yang ditempuh cara-caranya banyak yang salah, sehingga kemudian justru menimbulkan berbagai macam perpecahan di mana-mana, merusak di mana-mana. Maka disebut Kiai Condong Campur tiap malam keluar menebar malapetaka. Maka saat itu Raja Majapahit berusaha mendekati golongan pesisir. Maka disebut Kanjeng Kiai Sabu Inten. Siapa yang Sabuan Inten? Para pedagang di pesisir itu suge-suge, Sabue Inten. Jadi para pedagang di pesisir ini yang dikerahkan untuk kemudian mensiasati gimana caranya cuma untuk tetap menjaga integrasi Majapahit. Ternyata tetap gagal. Maka kemudian dua pusaka ini kalah sama Kanjeng Kiai Sengkelat. Apa sengkelat? Sengkelat itu jarwo dosoknya sengkelengati rakyat yang sudah muak kepada para pejabat yang kemudian bergerak untuk mengalahkan semuanya. Jadi Majapahit itu dikalahkan oleh sengkelat, sengkelengati atau mangkel jengkelnya seluruh rakyat. Jadi hati-hati kalau sudah bikin rakyat jengkel akan muncul Kanjeng Kiai Sengkelat gitu. Jadi baca babat itu begitu, jadi dikiranya oh keris Kanjeng Kiai Sengkelat sama Condong Campur sama Sabu Inten bertarung di udara gitu. Ya ini membaca babat itu semacam ini. Maka nanti kita bisa melihat misalnya bagaimana babat menceritakan munculnya seorang tokoh yang luar biasa. Karena babat itu bercerita begini. Raja Brawijaya V ini ketika kemudian terjadi perang di ibu kota Majapahit, beliau menghindarkan diri ke arah timur sampai di Blambangan. Oleh Sunan Kalijogo dikejar ketika kemudian Prabu Udara ini sudah dikalahkan. Kemudian dikejar oleh Sunan Kalijogo, diminta
Sang Prabu kami minta kembali. Ini Kang Putra Raden Fatah sudah berhasil mengalahkan para pemberontak. Prabu Brawijaya V itu enggan, beliau mengatakan, aku kepiye yo? Saya ini bagaimana? Saya ini mau ikut patah, tapi berarti saya meninggalkan agama nenek moyang. Tapi kalau saya tidak ikut patah, arep melu sapa meneh gitu. Maka kemudian beliau menciduk air. Di Belambangan itu beliau menciduk air. Wes ngene wae, Sunan Kali, kata beliau. Iki banyu, air ini nek ambune wangi berarti agamane patah bener, aku kleru. Nek ambune bacin busuk berarti patah kleru. Maka kemudian air itu dibawa, ternyata semerbak, baunya harum. Maka tempat itu namanya Banyuwangi. Oh ini tenanan, bapak tulisnya begitu gitu. Nah kemudian Brawijaya V ini diajak Sunan Kalijogo menemui Sunan Ampel di mana? Di Surabaya. Banyuwangi ke Surabaya pada saat itu 3 hari 3 malam perjalanan. Begitu sampai Surabaya, air yang semula di Banyuwangi wangi itu, begitu sampai Surabaya baunya sudah berubah menjadi bacin. Baunya sudah tidak enak. Maka Prabu Brawijaya V mengatakan, oh lah nek ngono anake patah ming telung jangkah. Kekuasaan dari Raden Fatah ini hanya akan bertahan 3 generasi. Engkau bakal bali marang putraku sing liya. Jadi putra beliau yang paling disayang namanya Pangeran Handayaningrat. Pangeran Handayaningrat ini punya 2 orang putra, 1 Kebo Kenongo, 2 Kebo Kanigoro. Yang namanya Kebo Kenongo kemudian menjadi Ki Ageng Pengging, Kebo Kanigoro menjadi Ki Ageng Tingkir, yang semua dua-duanya kemudian berislam tetapi punya guru namanya Syekh Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar. Putra dari Ki Kebo Kenongo, karena Ki Kebo Kenongo ini bugot, pada satu di Pengging itu mana? Boyolali, melakukan ketidaktaatan kepada pemerintah Daulah Islam Demak, maka dihukum oleh Kanjeng Sunan Kudus, dieksekusi dengan hanya ditusuk bagian sikunya oleh Sunan Kudus, kemudian meninggal. Putranya kemudian dititipkan kepada uaknya, yaitu Ki Kebo Kanigoro alias Ki Ageng Tingkir, di Tingkir di mana? Salatiga. Dititipkan di sana, kemudian dibesarkan sebagai Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir bukan anaknya Ki Ageng Tingkir, tapi anaknya Ki Ageng Pengging. Bingung ragono gitu. Nah, kemudian tampilnya tokoh ini, Joko Tingkir ini adalah legitimasi dari apa yang dikatakan oleh Brawijaya V tadi. Mengko bakal bali marang turune Handayaningrat. Jadi Raden Patah itu kekuasaannya cuma 3 generasi. Maka kita tahu Raden Patah gitu ya, putranya Fatih Yunus, nggak lama Sultan Trenggono kemudian digantikan oleh putranya Sunan Prawoto terbunuh. Nah sesudah itu kekuasaan pindah ke Pangeran Handayaningrat, Pangeran Handayaningrat yang disebut sebagai Joko Tingkir. Nah ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kekuasaannya nanti paling panjang itu terahnya Brawijaya V dari jalur yang lain, dari seorang wanita yang disebut sebagai Putri Wandan. Jadi kalau Handayaningrat itu dari Ratu Dwarawati Permaisuri, kalau Raden Patah itu dari Putri Cempo gitu ya. Kalau ini siapa namanya? Putri Wandan ini menurunkan putra namanya Bondan Kejawan. Bapak tahu Wandan itu di mana? Wandan itu di Banda Neira, Maluku. Jadi istrinya Brawijaya V ada yang berasal dari Banda Neira, Maluku. Ini punya anak namanya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini kulitnya kayak ibunya, agak kehitam-hitaman. Nah, Bondan Kejawan ini punya putra gitu ya, namanya Joko Tarub. Joko Tarub punya putra namanya, kok tadi lali jadi lompat satu, nanti punya putra namanya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya putra Ki Ageng
Nis, Ki Ageng Nis punya putra Ki Ageng Pemanahan. Maka jalurnya menjadi Trah Mataram itu garis nasabnya dari situ. Maka nanti kalau kita lihat deskripsi-deskripsi utusan Belanda yang ketemu Sultan Agung, maka akan disebutkan Sultan Agung itu badannya lebih pendek dari rata-rata orang Jawa dan kulit beliau lebih gelap dari rata-rata orang Jawa karena darah dari neneknya yang putri Wandan dari Maluku Tenggara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke cerita tadi, kesabaran yang luar biasa gitu ya, para wali dalam berdakwah. Kemudian ada cerita tentang tadi Joko Tingkir tadi. Nah, Joko Tingkir ini bagaimana tampil kekuasaan. Kan penjenengan lihat kalau di Solo nanti ada festivalnya gitu ya, di Bengawan Solo beliau naik getek yang disurung oleh 40 buaya. Aku yang guyu. Kok njuk diperagakan tenan ono getek disurung 4 boyo 40 gitu. Karena itu sanepo lagi, metafor. Bagaimana beliau tampil menjadi seorang tokoh itu dibantu oleh 40 buaya. Buaya itu siapa? Ya Bromo Corah. Caranya bagaimana supaya bisa tampil menjadi seorang yang hebat? Duwe konco, Bromo Corah kabeh, suruh ngaco, terus dia yang mengalahkan. Kan itu. Wow, terkenal gitu ya. Akhirnya tampil. Maka di Demak, dia ketika akan menjadi menantunya Sultan Trenggono, apa yang terjadi? Dia ngasih makan seekor lembu atau kerbau besar dengan tanah. Dikasih makan tanah, kemudian kerbaunya ngamuk di alun-alun Demak, lalu dia yang ngalahkan. Apa yang jenengan percaya bahwa itu kerbau beneran? Metafor, Pak. Ada seorang tokoh yang dia upah untuk menjadi penjahat, tokoh antagonis untuk dia kalahkan di depan Sultan Trenggono, lalu dia menjadi menantu kerajaan. Luar biasa, ini metafor semua. Nanti sampai ketika kemudian Pangeran Hadiri dibunuh oleh Aryo Jipang, Aryo Penangsang dari Jipang, maka kemudian Ratu Kalinyamat disebutkan dalam bab bertapa telanjang. Apa yang jenengan percaya? Ada seorang muslimah solihah bertapa telanjang? Enggak masuk, Pak. Apa maksudnya bertapa telanjang? Beliau menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan. Karena orang yang menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan itu kadya wudo sampai seperti telanjang. Jadi Ratu Kalinyamat itu oleh Portugis di Malaka disebut sebagai mawar dari Laut Utara. Kenapa? Dalam bukunya Haji de Graaf, kerajaan-kerajaan Islam abad ke-16 di Jawa disebutkan Ratu Kalinyamat itu selain penyerbuan oleh Fathi Yunus, dia melakukan 2 kali penyerbuan ke Malaka dengan kekuatan masing-masing 300 dan 200 kapal. Sugih kaya ngopo duwe kapal kok 300 gitu. Perempuan Ratu Jepara punya kapal 300, bayangkan. Kayak apa kayanya? Dan itu semuanya dia sumbangkan untuk jihad fisabilillah, maka dia disebut sebagai bertapa telanjang. Jadi baca babat itu selalu begitu. Karena ini semuanya metafor. Nah, maka babat kemudian fokus karena ditulis pada zaman Trah turunnya Kesultanan Mataram, maka babat ini akan banyak memuji para leluhurnya Trah Mataram. Tetapi Trah Mataram ini memang unik. Sampai-sampai dulu itu saya bertanya-tanya, Panembahan Senopati itu dulu doanya bagaimana? Kok bisa anak keturunannya itu menjadi penguasa-penguasa bahkan sampai zaman modern? Insinyur Soekarno secara resmi mungkin adalah putranya Raden Sukemi Sosrotiharjo. Tapi Ida Ayu Nyoman Raya tercatat dalam sejarah sebagai putri persembahan Raja Buleleng untuk Engkang Sinuhun Pakubuwono X, diberikan kepada Engkang Sinuhun Pakubuwono X masih Trah Panembahan Senopati. Pak Harto jenengan wajah kayak begitu percaya itu anak ulu-ulu dari desa pelosok namanya Kemusuk? Enggak. Kalau Pak Harto anak desa, Butin nggak akan mau putri Mangkunegaran sih. Iya kan? Nah, Pak Harto anaknya siapa? Banyak versi. Salah satunya menyebut yang jelas beliau Trah Hamengkubuwanan, keturunan Keraton Jogja, jelas. Habibie ibunya Trah Hamengkubuwono III.
Mega balik ke Soekarno. Lompat Gus Dur ya. SBY Tra HB3 juga.